Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, jumpa lagi dengan Mathnology. Kali ini kita akan membahas materi lanjutan tentang logika matematika. Nah, kalau sebelumnya kita sudah belajar tentang logika matematika, kemudian operasinya gitu ya, kemudian tabel kebenaran. Nah, di sini nanti kita akan membahas lebih jauh tentang logika matematika itu sendiri. Nah, oke. Jadi yang pertama yang akan kita pelajari adalah tentang converse, inverse, dan kontraposisi. Nah, jadi kalau kita membicarakan suatu implikasi, jadi kalau ada jika P maka Q, ternyata nanti ini memiliki inverse. Inverse-nya itu apa? Nah, inverse itu berarti masing-masing premis, baik yang P maupun yang Q, itu dinegasikan. Sehingga yang awalnya jika P maka Q menjadi negasi P, maka negasi Q. Nah, untuk converse-nya, jika ada implikasi jika P maka Q, maka converse-nya ya udah tinggal kita balik aja menjadi jika Q maka P. Dan untuk kontraposisi, nah itu sudah dikasih negasi juga dibalik sehingga yang awalnya jika P maka Q itu nanti akan menjadi negasi Q maka negasi P. Nah, berikutnya yang akan kita bicarakan adalah kuantor. Nah, di sini kuantor ada dua ya. Ada kuantor universal, ada kuantor eksistensial. Oke, kita bahas satu persatu dulu. Yang pertama yang akan kita bahas adalah kuantor universal. Nah, apa itu kuantor universal? Jadi kuantor universal adalah suatu pernyataan yang berlaku untuk umum. Notasinya itu adalah seperti ini. Nah, ini dibaca ada untuk semua nilai X. Jadi ciri-ciri nanti suatu kalimat yang kuantor universal itu biasanya ada kata-kata untuk semua atau bisa juga untuk setiap seperti itu ya. Nah, jadi kalau ada kuantor yang universal, nah itu ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya itu bisa ada kata-kata semua, bisa juga ada kata-kata setiap. Nah, ini adalah ciri-ciri kuantor universal. Kalau kalian masih bingung nanti aja kita tunggu ke pembahasan soal, nanti akan lebih jelas lagi. Oke. Berikutnya adalah kuantor eksistensial. Nah, apa sih kuantor eksistensial? Nah, jadi kalau kuantor eksistensial ini adalah lawan dari kuantor universal. Notasinya seperti ini. Nah, seperti huruf E terbalik. Nah, ciri-cirinya apa? Ciri-cirinya nanti ada kata-kata ada, kemudian atau juga bisa kata-kata beberapa. Nah, ini adalah ciri-ciri yang ada pada kalimat yang mengandung kuantor eksistensial. Nah, nanti hubungan antara kedua ini apa? Hubungannya adalah ingkarannya. Jadi kalau misalkan ada suatu kuantor universal itu diingkarkan, maka hasilnya adalah kuantor eksistensial. Kemudian kalau ada kuantor eksistensial itu dinegasikan atau diingkarkan, nanti hasilnya adalah kuantor universal. Yuk, nanti akan kita lihat bagaimana contoh soalnya. Kemudian ada negasi untuk suatu pernyataan majemuk. Jika ada negasi P dan Q, maka menjadi apa? Menjadi negasi P atau negasi Q. Simpelnya gini aja deh. Ini negasinya kalian masukkan ke dalam. Jadi kalau negasi ketemu P menjadi negasi P. Dan kalau dinegasikan menjadi atau. Negasi ketemu Q menjadi negasi Q. Nah, begitu pula ini. Nah, negasinya dimasukkan aja ke dalam. Sehingga negasi ketemu P menjadi negasi P, negasi ketemu atau menjadi dan, negasi ketemu Q menjadi negasi Q. Nah, untuk yang ini boleh deh kalian hafal. Jadi kalau ada negasi P jika dan hanya jika Q, maka menjadi P dan negasi Q atau Q dan negasi P. Kemudian ini yang keempat, jika ada negasi jika P maka Q, maka hasilnya adalah P dan Q. Nah, biasanya nanti yang sering keluar di soal-soal itu modelnya yang model 1, 2, dan 4. Nah, kalau yang ketiga tuh agak jarang keluar sih ya. Oke, langsung aja kita ke contoh soalnya. Yuk, kita lihat contoh soal yang nomor 1. Negasi dari pernyataan ada barang yang tidak dikenakan pajak. Nah, di sini berarti harus ada yang kalian garis bawahi. Apakah di sini ada suatu kalimat kuantor? Ada, yaitu ciri-cirinya ini ada kata-kata ada. Nah, ingat, kalau ada kata ada atau beberapa, itu berarti merupakan suatu
kuantor. Nah, di sini adalah kuantor eksistensial. Kemudian kuantor ini dinegasikan nih. Nah, dinegasikan. Artinya apa? Artinya ada ini nanti akan dinegasikan menjadi kuantor universal. Jadi kalau misalkan ada kata-kata ada, ini nanti dinegasikan, nah ini berarti nanti akan menjadi semua atau juga bisa setiap. Nah, seperti itu. Ya udah, kita lihat aja di pilihan jawaban mana yang ada kata-kata semua. Nah, oke, berarti yang ada kata-kata semua ini antara B sama C. Nah, berarti yang A itu udah pasti salah, yang D udah pasti salah, dan yang E udah pasti salah. Nah, tinggal semua barang dikenakan pajak atau semua barang tidak dikenakan pajak. Nah, sekarang kalian lihat kata-kata ini. Barang yang tidak dikenakan pajak. Nah, karena tadi dinegasikan, maka negasi barang yang tidak dikenakan pajak adalah barang yang dikenakan pajak. Sehingga jawabannya adalah semua barang dikenakan pajak. Sehingga jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, gimana? Gampang kan? Oke, sekarang mari kita lihat untuk soal nomor 2. Oke, negasi dari pernyataan beberapa pemain nasional U19 direkrut negara lain atau belajar ke luar negeri. Oke, ini harus hati-hati. Nah, di sini kita harus memperhatikan operasi pada kalimat majemuk ini ya. Nah, operasinya di sini adalah ada kata-kata atau. Nah, berarti nanti kita bisa menganalisis ini. Nanti bentuk kalimatnya itu kalau atau seperti ini. Ini atau ini. Oke ya. Jadi P atau Q. Kemudian ini dinegasikan nih. Nah, berdasarkan soal dia dinegasikan. Nah, kalau dinegasikan kita negasikan aja. Masih ingat bagaimana cara untuk menegasikan? Nah, masukkan aja ke dalam negasi ketemu P menjadi negasi P. Negasi ketemu atau menjadi dan. Negasi ketemu Q menjadi negasi Q. Simple ya? Simple. Ya udah. Berarti kita cari di pilihan jawaban itu yang mengandung ini ya. Itu mengandung dan. Selain yang ada dannya itu salah. Kita lihat di sini. Ini kata-katanya atau. Ini kemudian atau lagi. Ini atau. Kemudian ini dan. Kemudian ini dan. Nah, yang kita cari yang dan ya. Berarti yang ada ataunya udah pasti salah nih. Yang A salah, yang B salah, yang C juga salah. Nah, sekarang kita lihat. Kita akan menegasikan yang ini dulu, yang di depan ini. Nah, jadi yang P-nya ini akan kita negasikan menjadi negasi P. Artinya kalimat yang pertama sebelum kata atau ini kita negasikan. Tapi harus hati-hati di sini. Di sini ada kalimat kuantor, yaitu ada kata-kata beberapa. Nah, masih ingat nggak? Kalau beberapa dinegasikan, kalau ada beberapa, itu kemudian dinegasikan, maka menjadi apa? Menjadi semua. Atau bisa juga menjadi setiap. Nah, ini juga boleh. Semua atau setiap. Oke. Berarti nanti yang kata-kata sebelum dan nanti harus ada semua atau setiap. Kemudian kita cari lawan kata dari ini. Pemain nasional U19 direkrut negara lain. Nah, berarti kalau negasinya pemain nasional U19 tidak direkrut negara lain. Jadi semua atau setiap pemain nasional U19 tidak direkrut negara lain. Yang mana jawabannya? Yang D apa yang E? Ini direkrut negara lain. Harusnya adalah tidak direkrut negara lain. Jadi jawabannya adalah yang E. Ini sekaligus yang ini. Nah, ini kalau dinegasikan belajar ke luar negeri. Nah, itu lawannya apa? Nah, karena ini juga awalnya Q menjadi negasi Q, maka lawannya dan tidak belajar ke luar negeri. Nah, ini jadi makin memperkuat kalau jawabannya adalah yang E. Oke, simpel ya. Jadi kalian yang harus kalian perhatikan tuh pertama yang ini. Operasinya apa dulu? Kemudian kalian pikirkan untuk kuantornya. Oke, sekarang akan kita lihat tuh soal nomor 3. Nah, di sini kita perhatikan operasinya adalah kata-kata dan. Nah,
ini nanti akan dinegasikan atau diingkarkan. Nah, ingat. Oh, berarti kita sudah punya gambaran nih. Nanti bentuk kalimatnya ini itu adalah P dan Q. Kemudian dinegasikan. Nah, kalau dinegasikan menjadi apa? Negasi ketemu P menjadi negasi P. Negasi ketemu dan menjadi atau negasi ketemu Q menjadi negasi Q. Nah, oke. Berarti jawabannya nanti cari di pilihan jawaban yang mengandung kata A atau mengandung kata atau ya. Oke, kita cari mana sih yang mengandung kata atau. Kita lihat di sini. Yang ini yang A mengandung kata dan. Mengandung kata dan berarti bukan ini jawabannya. Ini mengandung atau, bisa jadi ini jawabannya. Ini atau lagi, kemudian ini atau lagi. Oh, berarti yang sudah pasti salah ini yang A ya. Karena dia kayak dan. Nah, sekarang kita tinggal lihat yang ini. Oke. Kalimat sebelum dan ini ya harus kita negasikan. Ternyata di sini ada kata-kata semua. Nah, kata semua di sini ini adalah bentuk kuantor. Jadi kalau ada kata-kata semua, jadi nanti kalau ada semua, kemudian dinegasikan, maka nanti akan menjadi ada, atau juga bisa beberapa. Nah, kita lihat di sini. Berarti jawabannya ini negasi dari semua, berarti harus ada atau beberapa. Nah, kita lihat ini. Yang ini tidak ada. Nah, ini berarti bukan ini jawabannya ya. Harusnya kalau semua tuh menjadi ada atau beberapa. Nah, ini juga yang E salah karena tidak ada. Berarti antara C sama D. Nah, kita tinggal lihat ini. Orang tua senang. Nah, maka lawan dari orang tua senang apa? Ada orang tua yang senang atau ada orang tua yang tidak senang. Mana sih lawan dari orang tua yang senang? Nah, lawan dari orang tua yang senang adalah ini. Orang tua yang tidak senang. Sehingga jawabannya adalah yang D. Nah, untuk memperkuatnya, itu juga kalian harus menegasikan ini. Dan puas ketika anaknya lulus ujian nasional. Nah, harus negasinya juga, yaitu dan tidak puas, atau tidak puas ketika anaknya lulus ujian nasional. Sehingga jawabannya tadi, memperkuat jawabannya tadi, yaitu yang D. Nah, gimana? Gampang ya? Sekarang untuk soal nomor 4, 5, 6, silahkan dijadikan tugas. Nah, sekarang saya akan bahas untuk yang nomor 7. Nah, oke. Yang nomor 7 ini agak berbeda dengan nomor-nomor sebelumnya. Kenapa? Karena di sini operasinya bukan operasi konjungsi atau disjungsi. Di sini menggunakan operasi implikasi. Ciri-cirinya apa? Ini ada kata-kata jika, ada kata-kata maka. Nah, kalau ada jika maka kalian harus ingat, oh berarti bentuk kalimatnya tuh ini. Jika P, maka Q bentuknya. Nah, ini diapain? Ini diingkarkan. Nah, diingkarkan. Berarti kalau diingkarkan ini kita ingkarkan aja. Nah, nanti kalau ini diingkarkan jadi apa? Nah, kalau kalian lupa, kalian bisa lihat ke atas ini. Yaitu poin yang kemana? Yang keempat. Nah, jadi menjadi P dan negasi Q. Berarti jawabannya nanti menjadi P dan negasi Q. Nah, dapat kita lihat di sini berarti nanti kita tinggal pilih pilihan jawaban yang mengandung kata dan. Nah, kita lihat. Kita analisis. Yang A ini ada dan. Nah, jadi boleh jadi benar. Yang B juga ada dan. Kemudian yang C juga ada dan. Yang D tidak ada dan, dia bentuknya jika maka lagi, berarti itu salah ya. Yang E juga jika maka lagi bentuknya, berarti itu juga udah pasti salah. Kita bisa pastikan salah untuk yang D dan untuk yang E. Nah, oke, kita lihat di sini. Kita lihat. Jadi perhatikan di sini P yang di awal ini tidak dalam bentuk negasi, berarti terjadi gunung meletus. Jadi terjadi gunung meletus. Dan, nah yang ini dinegasikan nih kalimat yang kedua. Ini semua orang mengungsi. Nah, nanti maka akan kita negasikan. Oke, kita lihat dulu.
terjadi gunung meletus. Nah, berarti antara A, B, C adalah yang ini ya. Kalau ini tidak terjadi gunung meletus, ini tidak terjadi gunung meletus, ya udah berarti jawabannya yang A. Nah, tidak terjadi gunung meletus dan kemudian ini dinegasikan nih untuk memperkuatnya. Ayo kita tes. Tapi di sini harus hati-hati. Di sini ada kalimat kuantor semua. Nah, kalau semua berarti menjadi apa? Semua. Kalau semua itu kalau dinegasikan maka menjadi ada atau beberapa. Beberapa. Nah, ini kan dinegasikan nih. Semua orang mengungsi. Nah, berarti beberapa atau ada orang yang tidak mengungsi. Ya udah, berarti jawabannya emang tepat yang A. Oke. Kita coba nomor 8 ya. Kita coba nomor 8. Kita coba analisis. Ternyata ini bentuknya juga sama seperti nomor 7. Nah, apa itu? Ini adalah bentuk biimplikasi. Bentuk implikasi. Jika, maka. Nah, maka kalau seperti ini, kalian tanamkan dalam pikiran kalian. Oh, berarti nanti bentuknya seperti ini. Ya, jika maka seperti ini. Kemudian ini dia bilang dinegasikan. Berarti ini dinegasikan. Nah, kalau dinegasikan, ingat ini menjadi apa? Ini menjadi P dan negasi Q. Nah, berarti cari pilihan jawaban yang ada dannya. Oke, kita cari yang ada dannya. Yang A udah salah karena ini bentuk implikasi lagi jika maka ya. Yang A salah. Yang B jika maka lagi salah. Yang C jika maka lagi salah. Nah, ini yang D pakai dan, ada kemungkinan benar. Ini pakai atau. Nah, yang kita mau adalah yang dan ya. Udah, berarti yang pasti adalah yang D jawabannya. Nah, tapi ya kita koreksi biar kita benar-benar tahu dan yakin apakah jawaban kita ini benar. Nah, oke. Jadi yang pertama ingat, ini P-nya nggak berubah. Jadi Ali seorang pelajar SMA ini nggak berubah tetap. Nih, Ali seorang pelajar SMA dan negasi Q. Berarti lawan dari ini. Kalau ia mempunyai kartu pelajar, berarti lawannya ia tidak memiliki kartu pelajar. Nah, ia tidak mempunyai kartu pelajar. Ya udah, emang benar jawabannya adalah yang D. Nah, untuk yang nomor 9, silahkan kalian kerjakan sebagai latihan. Harus hati-hati. Di sini adalah bentuk implikasi, ya, seperti nomor 7 dan 8. Dan di sini ada bentuk kuantor semua. Nah, nanti harus kalian negasikan menjadi ada atau beberapa. Oke, demikian dulu pertemuan kita pada kali ini ya. Untuk saat ini, tetap sehat, tetap semangat. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.